Jika Anda menggambar sebuah lingkaran di permukaan bumi sedemikian rupa sehingga mayoritas populasi manusia tinggal di dalamnya, di manakah letaknya? Konsep ini awal dipopulerkan oleh peta yang diposting di Reddit pada tahun 2013. Dibuat oleh seorang guru di Texas bernama Ken Myers. Lingkaran asli Myers hanya mencakup sekitar 6,7% dari total luas permukaan bumi, dengan radius sekitar 4.000 km dan berpusat di Laut Cina Selatan. Lingkaran ini hanya berisi 20 negara, tetapi jumlah penduduk negara-negara tersebut lebih dari separuh penduduk dunia. Pada tahun 2015, Profesor Denny Quah dari Universitas Singapura memverifikasi klaim asli Myers, serta menyajikan lingkaran baru yang jauh lebih kecil yang berpusat di kota Mong Ket di Myanmar dengan radius 3.300 km. Sebenarnya, Quah mengklaim lingkaran inilah lingkaran terkecil yang dihasilkan dari perhitungan yang lebih teliti, data terkini, dan memuat lebih dari separuh penduduk dunia. Berdasarkan data dari Prospek Populasi Dunia (PBB) tahun 2022, diperkirakan sedikitnya ada 4,2 miliar orang tinggal di dalam lingkaran tersebut dari total populasi manusia sebesar 8 miliar. Lingkaran ini menampung 22 dari 37 kota terbesar di dunia. Kota-kota besar yang menampung setidaknya 10 juta penduduk. Kota ini juga mencakup 5 kota terpadat di dunia, seperti Tokyo, Jakarta, Seoul, Karachi, dan Shanghai, yang jika digabungkan menampung 144,5 juta orang. Wilayah geografis ini juga menampung banyak negara berkembang di masa depan. Negara-negara yang diperkirakan oleh Forum Ekonomi Dunia akan memimpin pertumbuhan global di tahun-tahun mendatang seperti Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Bangladesh ada di dalam lingkaran. Selain berisi banyak orang, lingkaran ini juga menyimpan banyak fakta menarik lainnya. Tahukah Anda di dalam lingkaran ini terdapat gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest? Ada laut terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana atau Mariana Trench. Di dalam kawasan ini terdapat mayoritas umat Islam dunia. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, dan Tiongkok berjumlah sekitar 800 juta jiwa, atau lebih banyak dibandingkan dengan seluruh negara-negara Timur Tengah, Arab, dan Afrika Utara. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Tidak saja umat Islam, mayoritas umat Hindu dan Buddha dunia pun ada di kawasan lingkaran. Ini tentu masuk akal karena wilayahnya mencakup India, Thailand, Myanmar, dan Tiongkok. Di dalam lingkaran, mayoritas warga komunis tinggal di sini. Apa yang kita ketahui tentang Mongolia, negara yang termasuk di dalam lingkaran? Ternyata, Mongolia adalah negara dengan populasi paling jarang di dunia. Total area Mongolia sebesar 1.564.000 km persegi, hanya memiliki 3,3 juta penduduk. Terakhir, ada pulau terpadat di dunia, yaitu Pulau Jawa dengan 148 juta penduduk, dengan luas area 129.000 km persegi. Untuk mendapatkan gambaran tingkat kepadatan Pulau Jawa, mari kita bandingkan dengan negara Rusia yang berpenduduk hampir sama, yaitu 145 juta, tapi menempati luas area sebesar 17.100.000 km persegi. Pertanyaannya, mengapa wilayah ini begitu banyak penduduknya dibandingkan wilayah lain di dunia? Pertama, India dan Tiongkok ada di dalamnya. Mereka memiliki peradaban kuno dan kaya akan sejarah. Kelangsungan peradaban ini telah menyebabkan padatnya penduduk selama berabad-abad. Secara historis, wilayah-wilayah ini sebagian besar merupakan wilayah agraris.
Kesuburan tanah dan iklim yang sesuai di banyak wilayah di India dan Tiongkok telah mendukung pertanian, dan ini merupakan faktor kunci dalam mempertahankan populasi yang besar. Ciri-ciri geografis subkontinen India dan Asia Timur, termasuk dataran subur di Sungai Gangga dan Yangtze, telah menopang populasi besar dengan menyediakan lahan subur untuk pertanian. Lebih dari 1,2 miliar orang tinggal di sekitar dua sungai ini sekarang. Baik India maupun Tiongkok memiliki peradaban kuno sejak ribuan tahun yang lalu, membangun masyarakat yang stabil dengan pertanian yang maju dan struktur sosial yang kondusif bagi pertumbuhan populasi. Jadi, ketika mereka memiliki lahan pertanian terluas di dunia pada saat itu, dan iklim yang mendukung di mana mereka dapat bertani sepanjang tahun, tidak mengherankan jika mereka memiliki jumlah penduduk terbanyak yang tinggal di wilayah tersebut. Sejak tahun 1 sampai dengan tahun 1820, perekonomian Tiongkok dan India selalu menjadi perekonomian nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Hanya dalam 200 tahun terakhir setelah ditemukannya mesin uap dan revolusi industri, Eropa dan Amerika muncul sebagai perekonomian yang dominan. Akankah Asia kembali menjadi kekuatan ekonomi dominan di abad ke-21? Kishore Mahbubani, seorang diplomat dan akademisi Singapura, mengutarakan bahwa abad ke-21 akan menjadi abadnya Asia. Kishore dikenal dengan pandangannya terhadap permasalahan global dan berpendapat bahwa pendulum kekuatan ekonomi dan geopolitik sedang bergeser ke arah Asia. Beliau berpendapat dalam dinamika perubahan kekuatan global, Asia siap memainkan peran penting untuk membentuk masa depan. Dengan demikian, Asia akan kembali menjadi kekuatan yang mendominasi seperti terjadi selama 1.800 tahun dari 2.000 tahun yang silam. Namun, untuk mencapai hal ini, Asia harus tetap damai, bebas dari peperangan. Sebagaimana telah kita lihat dampak buruk dalam perang Ukraina dan Palestina baru-baru ini, hal ini pasti mengganggu pertumbuhan. Perdamaian adalah elemen dasar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan selalu mempertahankan perdamaian, karena hanya perdamaian dapat menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sebagai penutup, marilah kita semua terus mendorong perdamaian dan prioritaskan sisi kemanusiaan. Kita sudah sampai pada akhir video. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe sebagai dorongan untuk membuat video-video yang lain yang lebih menarik dan informatif. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton channel kami. Sampai jumpa pada video yang lain.